Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kita ada lagi dalam renungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-8 dan 9. Firman-Nya berkata demikian, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Demikian firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita iman yang mantap. Kita belajar dari Abraham mengenai iman yang mantap. Makanya dia disebut sebagai bapak segala orang beriman karena dia punya iman yang mantap, iman yang patut dan layak untuk saudara dan saya contohi dan teladani. Lalu pertanyaannya, iman yang mantap itu seperti apa? Ada dua hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Dalam ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Karena iman Abraham taat. Inilah yang saya melihat, iman yang mantap itu yang pertama itu iman yang taat. Betapapun luar biasanya iman kita, kalau kita tidak taat itu iman yang konyol, itu iman yang tidak betul. Tapi iman yang mantap, iman yang benar itu adalah iman yang disertai ketaatan. Karena itu mari kita belajar membuktikan iman kita melalui ketaatan kita. Iman itu tidak dibuktikan melalui aksesoris-aksesoris agama seperti salib lah ataupun gambar-gambar Yesus lah. Seringkali itu hanya aksesoris saja. Tapi yang lebih penting dalam hidup kita adalah bagaimana iman kita yang taat itu. Iman yang mau patuh dengar-dengaran kepada apa yang difirmankan Tuhan. Itulah iman yang mantap. Jadi siapapun kita, apapun kita, kalau iman kita tidak disertai ketaatan, itu bukan iman yang mantap. Yang kedua, iman yang mantap itu dalam ayat 11 di sana dikatakan seperti itu. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Yang memberikan janji itu setia. Di sini kita melihat lagi bagaimana iman yang mantap itu, yaitu iman yang berpegang pada janji Tuhan. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk dia memiliki keturunan, tapi dia berpegang pada janji Tuhan, bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan punya keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dia terus memegang janji itu. Makanya dalam ayat 11, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia, sehingga dia mempercayai, memegang teguh akan janji itu. Kita juga belajar dari hidup Abraham bagaimana kita memegang teguh akan janji-janji Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang berjanji tidak mungkin dia mengingkari janjinya. Nah, karena itu kita perlu memahami, mengetahui janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita, dan kita mulai belajar untuk memegang teguh akan janji-janji Tuhan itu. Karena iman yang mantap salah satunya adalah iman yang berpegang pada janji Tuhan, seperti yang dipunyai oleh Abraham. Sehingga situasi dan kondisi tidak memungkinkan pun, tapi karena dia percaya akan janji Tuhan, maka itu terjadi.
Dan itulah yang kita perlu pelajari dan teladani dari kehidupan Abraham. Bagaimana dia memiliki iman yang mantap, yaitu iman yang berpegang teguh pada janji Tuhan. Kalau kita mempelajari kitab suci Alkitab, maka kita menemukan ratusan, bahkan mungkin ribuan akan janji-janji Tuhan itu. Dan kita belajar memahami apa janji Tuhan itu, merenungkannya secara dalam dan memegang teguh akan janji-janji Tuhan itu. Karena kita percaya Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia, yang tidak mungkin akan mengingkari janjinya. Jadi iman yang mantap yang kedua adalah iman yang berpegang pada janji Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami iman yang mantap seperti yang dimiliki oleh Abraham. Iman yang taat, iman yang berpegang pada janji Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit Tuhan Yesus jamah dan Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari